Halo, selamat datang di channel Rahasia Sukses. Kali ini kita akan membahas mengenai buku bisnis yang wajib kalian baca, yaitu buku seri lanjutan dari buku Blue Ocean Strategy, yaitu Blue Ocean Shift. Ini merupakan buku karangan dari Wei Chan Kim dan Rini Marborn. Apakah kamu merasa bisnismu sekarang tenggelam karena kompetisi di pasaran? Atau mungkin kamu berpikir untuk memulai bisnis baru tapi khawatir jika niche atau kategori pasarmu sudah terlalu kompetitif. Masalahnya adalah kamu melihat pasar yang disebut dengan lautan merah. Lautan merah itu diibaratkan sebagai lautan yang berdarah-darah karena banyak hiu lapar di sana. Itu pasar di mana kamu sudah terlalu banyak perusahaan yang saling berkompetisi. Tapi bagaimana jika kamu masuk ke niche atau kategori pasar yang tidak terlalu banyak kompetisinya? Itulah yang disebut dengan lautan biru. Dengan cara pandang seperti ini, diharapkan kamu dapat menumbuhkan perusahaanmu dan menghindari kompetisi yang sudah tidak sehat. Ada 3 hal penting yang ingin saya bagikan di sini. 1. Untuk menciptakan pasar lautan biru, kamu harus tahu bagaimana cara menciptakan itu. 2. Lihat keluhan yang dirasakan oleh para pelanggan di industrimu untuk membuka kesempatan yang baru. 3. Buat program marketing yang efektif dengan memperhatikan dengan seksama bagaimana cara kompetitor lain di industrimu menjual produknya. Mari kita bahas mengenai cara untuk menghilangkan kompetisi. Pertama, pelajari bagaimana cara satu pasar terbentuk. Setelah itu, kamu akan tahu bagaimana memasuki pasar tersebut. Dengan strategi lautan biru, kamu dapat secara drastis meningkatkan keberhasilan bisnismu. Tapi untuk mencapai itu, kamu pertama-tama harus mengerti bagaimana cara menciptakan satu pasar yang baru. Mungkin itu seperti mencari sebuah ide baru, tapi akan lebih baik jika kamu lebih spesifik tentang ide tersebut. Ada 3 jenis untuk menciptakan pasar yang baru. 1. Inovasi yang mengganggu. 2. Kreasi yang tidak mengganggu. 3. Mendefinisikan ulang masalah yang ada. Inovasi yang mengganggu. Ini terjadi ketika teknologi canggih yang baru mengalahkan teknologi yang lebih lama dan mengganggu industri tersebut. Contohnya, ketika Netflix mulai menjadi penyedia layanan streaming, industri lainnya seperti Blockbuster dan pajak penjual DVD lainnya kehilangan bisnisnya. Kreasi yang tidak mengganggu. Ini artinya kamu tidak mengganti atau menghancurkan pasar. Sebaliknya, strategi lautan biru muncul ketika sebuah perusahaan berupaya mengatasi masalah yang sebelumnya belum terpecahkan. Contohnya, ketika Pfizer menciptakan Viagra, itu adalah membawa solusi baru yang sebelumnya belum pernah dipecahkan. Dan yang terakhir, mendefinisikan ulang masalah yang ada. Contohnya, sebuah perusahaan yang bernama Grup SEB melihat adanya masalah ketika orang-orang suka memakan kentang goreng. Tetapi kebanyakan orang berpikir kentang goreng itu tidak sehat karena perlu digoreng dengan minyak dan lama. Lalu mereka menciptakan Active Fry Fryer. Dengan mesin tersebut, itu memungkinkan orang memakan kentang goreng tanpa perlu digoreng dan tanpa menggunakan minyak. Mereka menyelesaikan satu masalah yang sudah ada dengan sebuah ide baru dan memiliki pasar yang baru yang sebelumnya belum ada. Dengan kata lain, kamu perlu membuat terobosan pada sebuah produk yang sudah ada, menyelesaikan satu masalah baru, atau melihat pergumulan pasar dengan kacamata yang berbeda. Kedua, kesempatan baru bersembunyi di dalam keluhan pelanggan. Bisnis yang bagus itu menyelesaikan masalah. Untuk melakukan itu, kamu perlu mencari tahu apa yang membuat orang-orang berkeluh kesah terhadap sesuatu. Strategi lautan biru melihat keluhan tersebut. Ini seperti sebuah misteri yang kamu harus dapat pecahkan. Menggunakan apa yang penulis sebut sebagai peta utilitas pembeli, kamu dapat melihat di mana banyak pelanggan yang berkeluh kesah. Ini terdiri dari 6 kolom dan 6 baris. Mari saya bantu untuk gambarkan. Di bagian kolom terdapat 6 tahap pengalaman pembeli, yaitu 1. Membeli,
2. Pengiriman. 3. Penggunaan. 4. Tambahan. 5. Pemeliharaan. 6. Pembuangan. Sedangkan di bagian baris terdapat 6 yang kita sebut sebagai tuas utilitas. 1. Produktivitas pelanggan. 2. Kesederhanaan. 3. Kenyamanan. 4. Pengurangan resiko. 5. Menyenangkan dan gambaran. 6. Ramah lingkungan. Ketika kamu sudah membuat tabel ini, coba teliti dengan membayangkan dirimu sebagai seorang pembeli yang melalui semua tahapan pengalaman pembeli itu ketika menggunakan produkmu. Ini adalah yang ada di bagian kolom tersebut. Contohnya, jika kamu sebuah perusahaan yang menjual wine, mereka akan melakukan dengan melihat bagaimana cara pembeli akhirnya membeli sebuah botol wine. Mereka akan meneliti setiap tahapan dari pengalaman tersebut dan mencari titik keluh kesah pelanggan yang sekarang ini belum terselesaikan. Untuk membuat ini efektif, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang membuat pembeli menjadi tidak produktif? Apa yang membuat pembeli tidak senang menggunakan ini? Ketika kamu sudah tahu mengenai keluh kesah pelanggan, kamu dapat mengubah penawaranmu yang menyelesaikan masalah tersebut dan orang lain belum melakukan itu. Dengan seperti ini, kalian dapat melihat industri tersebut sedang fokus di bagian mana, dan kalian akan melihat lautan biru yang belum banyak kompetisinya di sana. Ketiga, asumsi-asumsi yang bisnis buat ketika mereka menjual sebuah produk itu adalah tempat baik lainnya untuk mencari lautan biru. Mencari tahu apa yang membuat orang sulit menggunakan sebuah produk sangatlah penting. Tapi apa yang terjadi selanjutnya sangatlah penting untuk membuat strategi lautan birumu ini berhasil. Kamu dapat menanyakan pada dirimu sendiri mengenai 4 kerangka tindakan ini. 1. Apa bagian dari industri yang tidak perlu dan dapat dieliminasi? 2. Apakah ada pilihan lain yang dapat kita berikan untuk menurunkan standar produk yang sudah ada? 3. Faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan dari standar yang sudah ada? 4. Dapatkah kita membuat sebuah penawaran baru yang belum ada sebelumnya? Mari kita lihat contoh di sebuah rantai hotel yang bernama Citizen M. Pikirkan apa yang mereka dapat eliminasi. Perusahaan itu menghilangkan bagian concierge dan pelayanan meja depan, sehingga pelanggan tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengantri. Dengan demikian, pelanggan tidak perlu antri lagi untuk check-in. Selanjutnya, mereka menurunkan standar yang sudah ada. Citizen M menyadari kalau pelanggan tidak menghabiskan banyak waktu di kamar mereka selain di kasur mereka, sehingga Citizen M memperkecil luas kamarnya tanpa mengurangi kenyamanan pelanggannya. Dan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan menginap di Citizen M, mereka meningkatkan kualitas kasur dan spray mereka, sehingga sangat nyaman dan tidak ada suara kasur sama sekali. Ini membuat pengalaman tidur pelanggan mereka menjadi luar biasa. Dan yang terakhir, Citizen M melihat kesempatan baru yang dapat mereka tingkatkan dalam penawaran mereka. Dengan tidak adanya pelayanan concierge, perusahaan menggantinya dengan ambassador, di mana pekerjaannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan dan menyelesaikan masalah mereka. Terima kasih sudah mendengarkan, jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang paling penting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.